nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Ushul Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita sudah sampai di pokok yang keempat dari 6 pokok yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Dan ketika kita mencermati apa yang beliau sebutkan 6 perkara pokok ini, satu persatu kita cermati, kita lihat bagaimana manusia menyikapi, melihat pokok-pokok tersebut, kita akan dapati sebagaimana apa yang beliau sebutkan dari awal. Ya, ghalata fiha katsir min adhkiya'il alami wa qala bani adam illa aqallal qalil. 6 perkara pokok ini disertai bersamaan dengan jelasnya penjelasannya dalam Al-Qur'an, bisa dipahami oleh orang yang paling sulit berpikir sekalipun. Ini ternyata banyak dari orang-orang pintar, para cendekiawan yang mengaku berilmu, punya ilmu agama, yang ditokohkan dari sisi ilmu, itu salah dalam memahaminya. Ya, dari yang pertama, yang kedua, ketiga, dan termasuk pokok yang keempat ini. Kata beliau rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-asl ar-rabi', pokok yang keempat. Apa itu? Bayanul ilmi wal ulama. Penjelasan tentang ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Yang dipuji dalam Al-Quran, dalam sunnah. Yang pemiliknya itu ditinggikan derajatnya dunia, akhirat. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang mana orang yang memiliki ilmu tersebut dikatakan al-ulama, para ulama. Ya. Dan hanya mereka yang dikatakan oleh Allah, hamba-hamba Allah yang takut kepadanya. Penjelasan tentang ilmu dan ulama. Coba lihat kita sekarang. Ini fulan, orang berilmu. Kalau bahasanya kita apa? Ustaz, kiai, dan semisalnya. Coba kita lihat masyarakat dalam menilai. Ya, melihat ini. Ustaz ini orang yang berilmu. Ini ulama. Bahkan, paham ini? Ini penjelasan yang sangat jelas gamblang dalam agama. Paham? Penjelasan tentang ilmu. Ya, apa itu ilmu yang bermanfaat? Paham? Ilmu-ilmu yang tidak boleh kita pelajari. Yang bisa menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Ulama. Siapa ulama Rabbani? Ulama yang sebenarnya. Yang menuntut umat. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wal fiqhi wal fuqaha. Penjelasan tentang fikih. Apa yang dikatakan fikih dalam agama. Yang mana Nabi SAW telah menyebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan berikan dia fikih dalam agama. Apa yang dimaksud itu? Wal fuqaha, dan siapa para penyandang fikih tersebut? Siapa yang dikatakan faqih, fuqaha? Ini pokok yang keempat. Paham? Penjelasan tentang ilmu, ulama, fikih, dan fuqaha. Wa bayanu man tashabbah bihim wa laysa minhum, dan penjelasan orang yang sok menyerupai para ulama dan para fuqaha, wa laysa minhum, padahal hakikatnya dia tidak termasuk dalam jajaran para ulama dan fuqaha. Dan ini otomatis kita paham. Setelah kita pahami, ya, siapa ulama yang sebenarnya, siapa fuqaha yang sebenarnya, ilmu dan fikih yang dimaksud dalam agama yang dipuji, pemiliknya itu siapa, apa batasannya,
kita akan paham, ternyata ada orang, oh mirip-mirip. Mungkin pakaiannya, ya mungkin gayanya, atau dia menang di retorikanya, paham, banyak masanya, banyak pengikutnya. Ya, dia dibilangi ulama, dibilangi fuqaha, faqih, alim, tapi ternyata cuman tasyabbah. Ya, mirip-mirip saja. Hakikatnya apa? Walaysa minhum. Hakikatnya dia tidak termasuk dalam jajaran para fuqaha dan ulama. Dan antum tahu ini fuqaha dan ulama ini siapa mereka? Ini siapa mereka ini? Inilah ibarat petunjuk ya di tengah umat. Umat berada dalam kegelapan, kegelapan kesyirikan, bid'ah, maksiat, kebodohan. Para ulama, para fuqaha itu ibarat apa? Bintang yang menjadi petunjuk. Paham ini? Oh ini, ternyata ini arah yang benar. Ini jalan yang ini sesat, ini menyimpang, ini kesyirikan, bid'ah. Ya enggak? Paham ini? Ini dari awal disebutkan penjelasan tentang ilmu, ulama, fikih dan fuqaha. Kalau kita paham ini berarti nanti ada bajunya begini, pakaiannya begini, retorikanya mantap, tapi diarahkan orang untuk melakukan kesyirikan. Ya, mirip-mirip, tasyabbah. Tasyabbah saja. Walaysa minhu. Hakikatnya tidak sama sekali. Ibarat begini. Ada yang ya polisi betulan, yang pangkatnya mungkin sudah 2 bunga, ya, 2 melati, 3 melati, AKBP, Kombes. Paham ini? Ya ini asli, ya. Anak Akpol mungkin. Intinya Masya Allah, asli polisi. Ya, datang fulan, Ahmad. Fulan, Ahmad misalnya, beli baju polisi. Polisi pangkatnya jenderal bintang 1, Brigjen. Ya. Dia tidak pernah sekolah polisi, cuma pakai pakaiannya. Tapi memang bodinya bagus. Udah dia pegang tongkatnya, jenderal. Sekarang saya tanya kalian, orang-orang yang tidak kenal Ahmad, ya, coba lihat. Ini contohnya yang tersinggung, Santai saya slow saja. Ya, kalau kita tidak begitu, santai. Ya, kecuali memang kita begitu, pasti iris-iris. Jadi dia badannya bagus, tingginya pas, ya, wibawanya, cara ngomongnya, gertak-gertaknya, ya, gertak-gertaknya. Pakai pakaian polisi. Sekarang dia keluar bawa Pajero. Kira-kira gimana orang? Dia tahu ini Ahmad polisi begadungan, polisi palsu? Tidak. Yang tahu ini palsu hanyalah orang punya pengetahuan tentang kepolisian. Pasti ada kode-kodenya. Ditanya kesatuan apa mungkin di mana kodenya sama kan bisa dilacak itu. PT kanak-kanak kau ini ada sana, bukan kamu Kapolresnya, kamu ngaku Kapolres ini. Kan begitu. Itu kembali ke ilmu kan? Dia pakai Pajero, baju polisi. Orang lain siap. Tapi coba orang paham. Malah kamu yang dites, ditanya-tanya. Pasti Ahmad tidak bisa jawab. Apa itu NRP, apa itu begini. Jangan apa disebut NRP, nomor HP disebut. Paham ini? Dan seterusnya, paham ini? Itu kan mirip-mirip. Padahal bukan termasuk dari, walaupun pangkat peko saja tidak. Cuma bajunya. Inilah yang banyak di tengah manusia. Apalagi di YouTube. Selesai. YouTube katanya sholawat ini begini, masuk surga apa semua. Coba perhatikan. Kita belajar agama, ya, paham mungkin sedikit dari agama, kita sudah bisa melihat, ini bahaya ini. Orang bilang zikir ini masuk surga begini, kita lihat, remix. Paham ini? Sholawatan remix, tahu remix? Bahaya, bukan ingat surga ini. Goyang kepalanya nanti. Dan seterusnya ini. Coba lihat. Dan ini alhamdulillah perkara yang sangat jelas di dalam agama kita. Ya. Perkara yang sangat jelas dalam agama kita. Penjelasan tentang ilmu,
dan ulama fikih dan fuqaha, dan penjelasan tentang siapa yang ya mirip-mirip sama mereka, tapi hakikatnya bukan dari mereka. Paham ini? Ya, pakai pakaian Islami, subhanallah. Yang keluar dari mulutnya kesesatan, kesyirikan, bid'ah. Paham ini? Penyimpangan akidah, khurafat. Bisa dipahami? Ujung-ujungnya apa? Kalau kau mau masuk surga, beli mi kartunya. Ada kartu masuk surga. Pun dibeli, salamat maki. Nyaman nenjo. Ya, yang makin na sambayan, na puasa, na haji. Coba lihat. Itu banyak yang beli. Itu banyak yang beli. Kartu masuk surga. Sudah beli rezeki? Belum update. Dan itu banyak sekali lagi ya. Ada lagi yang menjamin nanti kalau ditanya sama mungkar dan nakir, selamat. Di kafannya ditulis apa begitu. Subhanallah, ini luar biasa. Itu kalau kita lihat penampilannya asli. Pakai jubah, mungkin pakai koko, pakai sarung. Masya Allah wibawanya. Tapi sekali lagi, walaysa minhum. Itu mereka satupun sedikit pun tidak masuk dalam jajaran para fuqaha, para ulama. Bisa paham? Dan tidak ada satupun ulama fuqaha yang sebenarnya yang mengajarkan ajaran-ajaran seperti itu. Tidak ada sedikit pun. Tidak ada sedikit pun. Paham? Baik. Kemudian kata Syekh, wa qad bayyana Allah Ta'ala hadzal asla fi awwal suratil Baqarah min qoulihi ta'ala ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ila qoulihi qabla dzikri Ibrahim alaihissalam ya bani Israil. Ini hampir 1 juz. Ya. Dari ayat 40 sampai ayat 122. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjelaskan perkara pokok ini dalam awal surah Al-Baqarah. Dari ayat 40 sampai ayat 122. Menjelaskan bagaimana Bani Israel ya bersama Nabi Musa alaihissalam. Baik. Bagaimana Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Yang mana di awal disebutkan apa itu? Ya Bani Israila udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Terus antum baca sampai akhir juz. Sampai akhir juz. Baik. Ya bisa dipahamin ya. Ini pokok yang keempat. Di sini diingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintah Bani Israel untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yaitu apa? Terutusnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu dengan mereka dimuliakan, ya, dengan mereka dimuliakan di atas umat-umat sebelum mereka, umat-umat yang lainnya yang ada pada masa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka punya ilmu, sudah punya ilmu, punya dasar dalam perkara ini. Allah perintah mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan telah diberitakan oleh nabi-nabi mereka sebelumnya bahwasanya akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini tentang Bani Israel. Kewajiban mereka adalah apa? Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Israel adalah auladu Ya'qub, anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam. Karena Israel itu sendiri adalah Nabi Ya'qub. Ya, dan kata Syekh Fauzan sini, li'annahum min dzurriyyatihi wa hum 12 sibatan. Bani Israel itu dikatakan Bani Israel, anak-anaknya Israel karena mereka adalah keturunan dari Nabi Ya'qub dan mereka totalnya 12. Ya, ini sudah sering kita ingatkan ya.
Setiap dari anaknya Nabi Yakub itu punya keturunan ke bawah. Inilah yang dikatakan istibat, ya, istibat. Seperti kabilah dari sisi apa? Orang Arab. Ini 12 kabilah, 12 sibat, ya, dari anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa yaziduhu wuduhan, dan yang semakin menambah jelas perkara tersebut, ma sarrahat bihi sunnatu fi hadha min al-kalamil katsiril bayyinil wadhihi lil 'ammiyil badili. Apa yang ditegaskan dalam sunnah Nabi SAW pada perkara ini dari ucapan yang banyak, jelas, terang untuk al-'ammiyil badil, untuk orang awam sekalipun yang mungkin lambat dalam berpikir. Taib. Lambat dalam berpikir. Taib. Tapi perhatikan kata Syekh, perhatikan, thumma sara hadha aghrabal asya. Thumma sara hadha aghrabal asya. Tapi kemudian setelah itu menjadilah perkara ini aghrabal asya. Aghraba isim apa ini? Isim tafdil dari kata apa? Gharibun. Apa gharibun? Aneh, asing. Kemudian menjadilah perkara ini setelah jelasnya dalam Al-Quran, dalam sunnah, pembahasan tentang ilmu, ulama, fikih, fuqaha, ternyata ini menjadi perkara yang paling asing di tengah kaum muslimin. Perkara yang paling aneh. Ya, asing di tengah mereka. Perhatikan. Yang pertama, wasaral ilmu wal fiqhu wal bid'ah wal dhalalat. Menjadilah ilmu, fikih dalam agama menjadi bid'ah dan kesesatan. Dianggap bid'ah dan kesesatan. Coba kita pulang ke kampung masing-masing. Mengajarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Coba kita pulang ke kampung masing-masing. Ya, kita sampaikan. Kira-kira apa orang bilang? Ini Wahabi, ini Wahabi, ini radikal, ini meruntuhkan keyakinan nenek moyang, dan seterusnya. Sesat ini, memecah belah umat. Ya, ya. Masing-masing kita, enggak, semuanya kan punya beda-beda. Orang ini. Coba pulang, masing-masing pulang ngajarkan ilmu, jangan ditambah-tambah. Ilmu yang betul-betul bersumber dari Al-Quran, Sunnah, jelas dalilnya dan pemahamannya benar sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Coba sampaikan. Kira-kira orang bilang apa? Apa nih? Paham? Oh, kita biasa datang kalau ada orang sakit pergi ke pohon ini bawa beginian, songkol apa semua. Ini datang katanya tidak boleh. Ya gitu, kamu dari kecil biasa tonjok ke dulu kau sakit dibawakan songkol ke sana. Ayo coba. Ya, siapa yang sesat kalau begitu? Menurut agama mereka yang sesat. Paham ini? Nah, kita yang belajar agama, kita yang mondok. Ya Ramadan. Kita siang malam di RBA ini luar biasa. Suruh ini, hafal ini, belajar ini. Pas pulang, kita yang dibilang bodoh. Amin. Tidak begitu. Nah, dia yang mau ajari kita. Memang mereka jago, tidak usah mondok, belajar sama mereka saja. Menjadilah ilmu, ya, yang sudah jelas penggambarannya bahwasanya ilmu yang dipuji dalam Al-Quran, Sunnah, ya, yang disebutkan keutamanya adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sejalan dengan pemahaman para salaful ummah, para sahabat, tabi'in sampai zaman sekarang. Wa man tabi'ahum bi ihsan. Amin. Kita jelaskan, dibilang apa? Ini bid'ah, perkara baru. Mana baru kau? Baru kemarin sore. Ini tradisi sudah ratusan tahun di kampung ini. Nah, muncul bahasa-bahasa. Kakekmu dulu toloknya mana? Bosnya ini misalnya. Amin. Tukang indas terus. Ini coba lihat. Wad dalalat. Sesat.
Ini ajaran sesat, mau diajari sesat di pondok. Berhenti kau mondok. Tapi ini berhenti kamu belajar kalau begitu. Pulang langsung hantam ini tidak boleh, ini haram, ini syirik, ini bid'ah. Coba. Padahal yang kita sampaikan apa? Ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya, dong gak ada. Coba pulang. Tidak boleh orang datang meminta berdoa kepada penghuni kubur. Meminta berdoa kepada Allah. Dan seterusnya dari perkara-perkara tauhid. Ini yang pertama ya. Jadi menjadilah ilmu dan fikih di tengah mereka apa? Perkara yang baru. Tidak pernah diketahui sebelumnya. Sesat. Wahabi. Iya. Apa lagi? Radikal. DLL dan DST. Ya. Wa ma ila dzalik. Sudah, satu, ya. Kemudian yang kedua, wa khiyaru ma indahum labasul haqqi bil batil. Dan yang terbaik dari mereka, di sisi mereka adalah mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Disamarkan, dikaburkan. Yang hak dan yang batil. Sehingga apa? Orang tanpa sadar, coba lihat. Orang tanpa sadar mengira kesyirikan, bid'ah, kesesatan itu merupakan agama yang harus kita pegang. Menjadilah tauhid, sunnah, paham? Jalan yang lurus. Menjadi apa? Ini yang menyimpang. Bisa dipahami? Yang ketiga, kata Syekh, wa saral ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawahu bihi illa zindiqun aw majnun. Kemudian menjadilah perkara tersebut di tengah mereka ilmu, perhatikan, ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan, faradahu Allah. Ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas makhluk yang untuk dipelajari, ya. Paham ini? Wajib kita belajar, hukumnya wajib. Kita sudah pelajari di mana? Salah satu usul ya. Apa hukumnya kita belajar? Wajib. Karena kalau kita mau selamat dari kerugian harus memiliki 4. Iman, amalan soleh, ya, dakwah dan sabar. Bagaimana kita bisa miliki 4 ini kalau kita tidak punya ilmu? Apalagi yang pertama, keimanan. Keimanan yang diinginkan adalah keimanan yang benar, yang dibangun atas Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Kapan di sini sudah salah? Ayo, ilmunya salah berarti keyakinannya sudah salah. Menjadilah ilmu yang Allah wajibkan untuk dipelajari kepada makhluk, Allah puji pelakunya. Perhatikan, kata Syekh, la yatafawu bihi, tidak ada yang menyampaikan ilmu yang model begini, ya, mengajarkannya, berucap dengannya, berpendapat dengannya, mendakwahkan ya perkara tersebut, tidak ada katanya kecuali orang zindik atau orang gila. Maksudnya apa? Kalau kita berpendapat dengan ilmu yang benar, ya, ilmu Al-Quran Sunnah, kita pegang pendapat tersebut, kita sampaikan, kita dakwahkan, ya, paham ini? Kita ajak manusia untuk berpegang dengannya. Ini katanya orang gila. Gila ini, dia mau memecah belah umat. Bahkan ada kelompok seperti itu. Kita berdakwah kepada tauhid, apa dia bilang? Jangan nih. Kalau begitu kita memecah belah orang. Hari orang nanti. Loh, ini kita berdakwah mau apa? Mau kumpul massa atau mau apa? Kita berdakwah mau menyampaikan kebenaran. Orang senang tidak senang, ya itulah dakwah. Ya, bukan berarti kita senang konfrontasi ya. Ini bedakan. Maksudnya di sini kita berdakwah bukan permintaan audiens. Ya, penonton sukanya apa? Nah, itu yang kita sampaikan. Yang mereka tidak suka, kita tidak sampaikan tidak seperti itu dakwah. Coba lihat Nabi SAW. Kembali ke pelajaran salah satu usul. Pokok yang ketiga. Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Apa endingnya? Apa akhirnya Nabi berdakwah di Mekah?
hijrah, mau dibunuh, mau ditangkap hidup atau mati. Coba lihat. Ini berarti apa? Memecah belah? Iya, Nabi memecah belah. Yang hak, yang batil. Ya. Tidak bisa kita berdakwah, kita mau mereka bersatu. Persatuan yang mereka maksud itu persatuan semu. Kenapa? Kita mendiamkan kebatilannya dan tidak menegur mereka ketika terjatuh dalam kesalahan. Nah, ini persatuan semu. Persatuan yang hakiki yaitu persatuan yang dibangun di atas tauhid, akidah yang sama. Ya, akidah yang benar, itu baru. Itu dalam pelajaran akidah Ustaz kita dimanapun sama akidahnya ya. Negeri sana, bahkan tidak pernah ketemu tapi sama. Persatuan namanya. Bisa dipahami? Nah, ini mereka katanya la yatafau bihi, tidak ada yang ngomong, berpendapat, mendakwahkan ilmu yang benar tersebut kecuali zindiq atau majnun. Orang sesat atau orang gila. Sudah berapa ini? Tiga. Yang keempat, wasara man ankarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhiri minhu wan nahyi anhu huwal faqihal alim. Kemudian menjadilah orang yang mengingkari ilmu Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah, orang yang mengingkarinya, wa'adahu, orang yang memusuhinya, orang yang mengarang tulisan untuk memperingatkan umat dari mempelajari ilmu tersebut, orang yang mengarang tulisan untuk melarang umat dari mempelajari ilmu tersebut. Ini katanya, inilah orang yang faqih, orang yang alim. Coba lihat. Ya. Orang yang mengingkari ilmu Al-Quran dan Sunnah, memusuhinya, menulis tulisan untuk memperingatkan manusia untuk tidak mempelajarinya, melarang mereka untuk mempelajari ilmu tersebut. Ini kata ini orang faqih, ini alim. Kalian bisa cerna ini? Ya. Coba lihat kalau kita mengajak manusia. Ayo. Mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Tadi dibilang apa? Zindik dan majnun. Ya. Ini zindik, orang sesat, orang gila. Sekarang ada orang yang memperingati. Tidak boleh. Ya. Paham? Kita beragama seperti ini. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian kita berada di atasnya. Ini kan konsekuensinya apa? Ditinggalkan semua kesesatan yang ada ya. Kesyirikan yang ada, bid'ah yang ada, kesesatan. Berarti kan ditinggalkan. Ya, ditinggalkan semua. Ini katanya orang yang mengingkarinya, memusuhinya, dan mengarang tentang tahdzir dan larangan. Inilah yang faqih yang sebetulnya. Inilah orang alim. Inilah yang kita maksud yang pertama tadi. Ya, dai sesat yang hakikatnya menyuruh ke pintu-pintu neraka jahanam, inilah yang dianggap sebagai orang yang berilmu. Ini yang dianggap sebagai ulama, ini yang dianggap sebagai orang faqih. Wih, hebat fikihnya, jago nahwu dan seterusnya. Ini yang seperti ini. Coba lihat. Kembali ke muqaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. 6 perkara pokok ini orang cerdas saja, pintar saja, salah paham dalam memahami. Ya. Siapa yang dikatakan punya ilmu apa yang dimaksud yang harus kita pelajari, siapa ulama, siapa orang faqih. Paham ini? Coba lihat, 4 poin beliau sebutkan. Ya, ini. Terbolak-balik cara berpikirnya. Paham? Yang terakhir puncaknya di sini tadi. Orang yang mengingkari ya ilmu Al-Quran dan Sunnah, memusuhinya, menulis sekarang untuk mentahdzir, ya jangan kira ya antum jangan kira tenang-tenang ya, tenang-tenang antum sekarang sini, tapi di luar itu orang betul-betul itu dai-dai tersebut betul-betul memperingatkan pengikutnya untuk tidak mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Karena kenapa? Kapan pengikutnya belajar, bosnya nanti ditahdir juga sama murid. Ya enggak? Ya. Kita mungkin sebagian mungkin pernah ikut kelompok ini ya. Pernah ikut jamaah ini.
Itu dilarang betul-betul kita ingat, jangan belajar sama salafi. Jangan belajar sama ahlus sunnah. Bahaya. Mereka takut. Kapan ini si fulan ini pergi taklim di sini. Ya, kami ini tempat belajar yang di situ diajarkan Al-Qur'an sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, para sahabat. Oh, selesai mereka. Pasti komplain muridnya. Nah, oleh karena itu mereka nanti di pokok yang keenam nanti betul-betul dididik untuk taklid. Penting apa kata guru, kata kiai, yang lain jangan dengar. Coba lihat. Ya, ini Syekh, ini Ustadz, ini ada dalilnya, ini Al-Quran Sunnah. Kayaknya kita salah paham. Nah, itu anunya, kulit-kulitnya itu. Kamu belum paham itu intinya apa. Coba. Ya, ini mengerikan. Penjelasan tentang ilmu ulama, fikih dan fuqaha. Dan penjelasan orang-orang yang mirip dengan mereka, walaysa minhum. Dan ini yang banyak. Oleh karena itu jangan heran di zaman serba canggih sekarang ini, modern ini, ya, orang sembarang share, ya, sembarang nukil, lihat ini video apa semua, ustadz di YouTube tidak dikenal, ini ustadz dari mana belajarnya, siapa gurunya, apa pemahamannya. Yang penting bagus retorikanya, sudah bagus ini, share, bagus ini, share. Sampai itu kemarin itu, ya, barang siapa yang meninggal ada kopi dalam tubuhnya masuk surga. Itu pun di share. Coba lihat. Itu pun di share sampai saya sendiri dapat. Itu kenapa saya sering ceritakan itu supaya kita paham ini sangat luar biasa besar bahayanya di tengah masyarakat. Lalu siapa yang ngomong itu? Ulama besar. Orang ditokohkan, dituakan, didengar pendapat dan ucapan yang betul-betul melarang orang untuk seperti kita ini. Ya, belajar Al-Qur'an, Sunnah sesuai dengan apa yang datang dari sahabat. Kenapa? Kapan kita belajar begitu? Selesai dia. Ini maudhu'. Ya, belajar baikunia ya. Ini belajar baikunia, ini hadis palsu, ini begini, kadzab. Selesai. Ya, oleh karena itu disetting sedemikian rupa supaya mereka tidak diingatkan. Ini ditahdzir. Jangan coba-coba belajar begitu. Itu kulit-kulitnya. Yang paham itu hanya begini. Dikasih. Ya. Nanti kata saya bilang itu kasih syarat-syarat, kriteria yang katanya Abu Bakar dan Umar pun mungkin tidak lolos. Itu nanti di pokok yang ke-6. Ya, itu ujung-ujungnya begitu. Kenapa? Kapan umat pengikutnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, selesai. Ya, langsung game over. Langsung tidak ada yang mau ikuti. Paham? Tidak ada dia biar bilang begini, berfatwa begini, tidak akan orang ikuti. Kenapa? Karena orang sudah paham. Ini sesat, ini kesyirikan, ini bid'ah. Bisa dipahami? Dan ini perkara yang mesti kita cermati di zaman serba modern. Jadi tidak boleh bagi kita untuk sembarangan mengambil ilmu. Innal ilma innal ilma din. Sungguhnya ilmu agama itu adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Lihat. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Itu kata para ulama. Lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Tidak usah jauh-jauh. Kita dalam perkara dunia saya coba lihat. Kita mengambil air minum yang mau dimasak. Coba lihat. Kita sembarang pilih air. Yang penting jernih, yang penting. Pasti pilih-pilih kan? Pasti pilih. Saya sendiri dulu di kampung, enggak semua sumur itu dimasak airnya. Tidak semua sumur, walaupun jernih apa. Ada 1-2 sumur di suatu kampung itulah istilahnya orang air minum. Bukan langsung diminum, tapi air yang bisa layak dipakai masak dan minum. Coba lihat. Dimasak dulu baru diminum. Ini sumur banyak, tapi orang pilih ini. Itu urusan dunia, urusan perut. Ya, urusan kesehatan. Kita pilih-pilih, apalagi urusan agama. Coba lihat. Ya, kita ini sudah dimasak ini. Masih ada oljennya. Atau oljen, kalau oljen air galon tapi ada gerak goyang-goyang. Ada warna merah, ada hitam.
Bahaya. Paham ini? Paham ini? Ada tukang air minum, pas buka, galonnya. Pasti kapok, ya? Ayo berhenti beli di situ, berhenti. Coba lihat, itu urusan apa? Kesehatan perut, kesehatan jasmani. Apalagi hubungannya dengan agama kita, hati kita, akidah kita, keyakinan kita, akhirat kita. Masa kita sembarangan? Coba, mana akal? Mana akal kita? Masa kita sembarangan mengambil, apalagi yang penting retorikanya, itu agama. Coba lihat, Nabi Musa alaihissalam itu agak kurang kurang bagus dalam menyampaikan, karena disebutkan dalam sebagian cerita itu bahwasanya Firaun dahulu waktu Nabi Musa kecil itu memberikan bara api di lidahnya Nabi Musa alaihissalam. Ini yang pernah saya dengar cerita, ya. Kita belum pastikan kebenarannya. Sehingga beliau dewasa itu tidak terlalu fasih ngomong. Tidak terlalu fasih berbicara. Dia bersama dengan itu. Siapa mulia? Nabi Harun, Nabi Musa. Nabi Musa jelas. Cuman Nabi Musa memang diminta oleh Nabi Harun, diminta oleh Nabi Musa supaya diikutkan. Nah, ini lebih jago menjelaskan. Coba lihat. Kalau retorika, subhanallah. Coba lihat orang-orang di luar sana, dai-dai sesat. Oh, itu goyang mimbar. Bergetar mimbar. Apalagi sudah di atas mobil komando, selesai. Ini emetoana, ini pemerintah, bergetar. Memukau. Itu banyak orang yang terpukau. Itu memukau dan membuat orang terpukau. Sekarang pukau-pukauan ini, apakah ini ukuran kebenaran? Ayo, apa ukuran kebenaran retorika? Jago ngomong, sorban melilit, gitu, pakai jubah? Pakai jubah kayak saya? Apa ukuran kebenaran? Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Itu. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini pokok yang sangat penting yang harus kita cermati dan pahami. Dan apa poin-poin yang beliau sebutkan? Ya, pergeseran, ya. Yang beliau sebutkan dari 4 poinnya itu kita cermati betul. Dan kita akan dapati persis sama dengan apa yang beliau sebutkan. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini seorang da'i ilallah. Pendakwah yang mengajak manusia kembali kepada Allah, kembali kepada tauhid, kembali kepada jalan yang lurus. Itu nampak dari apa yang beliau sebutkan dalam buku-bukunya, karangan. Bersama dengan itu apa? Coba lihat. Coba lihat. Antum sana sini. Kita sebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Apa orang bilang sama kita? Anu baik atau anu jelek? Sampai Ustaz dulu sering ingatkan itu, sering cerita kisah. Kita baca Sahih Bukhari, ya. Ada seorang mengajarkan Sahih Bukhari, ya. Imam Bukhari menjelaskan begini. Imam Bukhari pun dibilang Wahabi. Sedangkan Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab baru lahir tahun 1115 Hijriah. Berapa abad itu? Nah, bisa-bisanya Imam Bukhari bilang Wahabi. Ini apa semua? Kejahilan. Coba lihat, paham ini? Imam Bukhari sudah meninggal tahun 256 Hijriah. Mati nih. Ya, sudah meninggal. Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab baru lahir 1115. Baru pas kita ajarkan Sahih Bukhari bilang yang Bukhari Wahabi juga. Bagaimana bisa? Pemahaman yang katanya Wahabi itu muncul nanti ratusan tahun setelah beliau meninggal. Ujung-ujungnya Imam Bukhari Wahabi. Paham ini? Sebentar dia bilang Abu Bakar Wahabi, Umar bin Khattab Wahabi. Ini kejahilan. Ya, hanya murni hawa nafsu. Ya, kebencian terhadap kebenaran. Coba lihat. Dan itu saya sendiri rasakan. Ya, kita pulang kampung, kita jelaskan begini, wah. Langsung tahu ini pemikirannya ini begini, ini pemikirannya begini. Ya. Ini tidak pakai begini, ya. Tidak pakai perayaan begini, tidak merayakan begini. Itu langsung orang paham. Paham. Dan orang bukannya malah mendekat, wah ini Muzakir ini dari pondok belajar apa, Masya Allah. Datang dia belajar.
ada pikiran, malah sebaliknya. Eh, hati-hati kau nah, itu ada datang muzakir itu namanya. Iya, itu datang dari pondok, hati-hati kau itu. Itu Wahabi itu. Paham ini? Kita ditahdir, jadi pulang kampung itu bukan disambut, wah ini rezeki Masya Allah, dari RBA mondok setahun. Ajari dulu, dulu kan. Iya, hati-hati. Nah, siapa gurunya? Ustaz dulu, Ustaz ini. Wah, bahaya itu. Keras. Iya, paham ini? Jadi kita pulang itu bukan disambut, di apa, malah hati-hati. Ini bahaya ini. Ya, kalau ada dia bikin majelis, jangan ikut. Bahaya kamu jadi radikal nanti. Coba lihat. Padahal apa kesan kita ajarkan? Apa kita ajarkan? Ajar Rasul lugu, tajwid, akidah, salasul usul, itu apa kita ajar? Coba Al-Quran, Sunnah, ya sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama. Coba kita merenung sejenak. Apa yang beliau sebutkan luar biasa. Ini pokok keempat luar biasa. Mengena dengan kondisi kita sekarang. Paham? Kita dakwah. Kayak saya katakan, kamu dakwah Al-Quran, Sunnah. Al-Quran, Sunnah. Ya, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Qala Abu Bakar, qala Umar, qala sahabat, qala tabi'in, begini. Orang bilang, wah, paham ini. Ah, ini tidak bahaya ini, jangan ikut ini. Sampai-sampai di sekolah, kajian di sekolah pun misalnya, ada kajian di sekolah, ditahu ustaznya begini. Sudah, berhenti panggil ustaz. Seakan-akan kita mau bikin apa? Bikin onar di tengah masyarakat. Iya. Seakan-akan oh ini pemahamannya. Coba lihat. Ini pandangan masyarakat kepada Al-Quran, dakwah Al-Quran dan Sunnah. Dan itu ada orang-orang yang memang yang memperingatkan manusia, jangan dekat ini, jangan belajar sama ini, jangan. Itu ada. Baik, bisa dipahami? Dan itu antum tahu sendiri ya, tahu sendiri. Tidak usah jauh-jauh lah masalah akidah Allah Subhanahu wa taala di atas. Tidak usah jauh-jauh. Ini satu poin saja dulu. Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas. Apa yang tersebar di tengah masyarakat? Bertanya saja Allah di mana, takut. Malam lagi ya. Di mana Allah? Ayah kau tanya di mana Allah? Ya jangankan kita, Nabi sendiri tanya. Aina Allah? Nabi tanya ke siapa ini? Ke budak perempuan yang ingin dibebaskan oleh salah seorang sahabat. Aina Allah? Nabi sendiri tanya. Di mana Allah? Allah fis sama. Iya. Tidak diingkari oleh Nabi. Diikrar. Berarti betul. Ini saja yang saya sampaikan. Coba lihat. Oh ini mujassimah, ini begini, ini. Kita pakai dituduh. Nah siapa yang mengatakan Allah di atas langit? Allah sendiri. Sabbihisma rabbikal a'la, aamintum ma fis sama, dan seterusnya. Ya, Nabi ajarkan kita doa sujud subhana rabbiyal a'la. Apa lagi? Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan 2000 sisi pendalilan dalam Al-Quran dan Sunnah, 2000 sisi pendalilan yang menetapkan maksudnya Allah di atas langit. Coba lihat, kita sampaikan keluar. Dia berarti menganggap Allah sama dengan makhluk. Jassimah ini. Ya, seakan-akan Allah punya jasad di atas. Coba paham ini? Padahal ini Al-Quran dan Sunnah. Coba lihat. Hancur. Dan ini ada dai-dainya yang menyamarkan kebenaran. Ya, mengembalikan ya dengan akal-akalannya, dengan logikanya. Kalau Allah kau bilang di atas berarti filsafat. Dia putar otak. Itu banyak orang stres. Bisa dipahami? Padahal yang kita sampaikan Al-Quran dan Sunnah. Allah di atas. Ini akidah yang harus kita pegang. Wajib. Ya. Wajib. Al-Quran, Sunnah, akal, fitrah menetapkan. Coba lihat. Al-Quran, Sunnah, akal, dan fitrah menetapkan. Anak kecil tanya, aina Allah? Di mana Allah? Anak kecil ditanya, di mana Allah? Tunjuk ke atas. Anak kecil. Nah, ini orang dewasa malah pusing.
Allah di mana di? Coba Allah di mana di? Oh Allah di mana-mana. Loh kalau kau berdoa kenapa kau angkat tangan ke atas kalau begitu? Ya. Kalau memang Allah di mana-mana begini. Coba. Ini akal sehat. Pasti antum ketawa. Tapi bersama dengan itu antum kira tidak ada yang meyakini ini? Banyak. Bahkan ada dai-dainya. Tidak mungkin mereka paham kesesatan ini kalau tidak ada yang mendakwahkannya. Jangan kira. Ya. Dan semoga antum kalau ketemu mereka, antum kuat menghadapi syubhat. Ya, hati-hati. Harus belajar lebih giat. Ya. Mereka itu punya senjata-senjata. Mereka juga paham kita begini akan berkata begini. Mereka sudah siapkan peluru-peluru. Ya, ini kalau Salafi bilang begini, ya hantamnya begini. Itu dipelajari. Dipelajari. Hanya untuk membantah kita. Dan ingat, ketika kita pegangannya Al-Quran Sunnah, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Ya, paham? Itu yakin. Kalau kita pegang Al-Quran Sunnah, sesuatu pemahaman, tidak ada. Pemahaman para sahabat, tidak ada yang bisa kalahkan kita. Nah, cuma kitanya itu harus rajin belajar. Ya, harus giat belajar. Apalagi perkara akidah. Rajin belajar itu ulangi sampai mungkin, semungkin-mungkinnya. Supaya nanti kalau kita keluar, ya ketemu ya orang yang berpemahaman kuburi, ya paham ini hululi seperti yang tadi, Allah di mana-mana. Itu kita bisa jelaskan dengan baik kepada mereka. Paham ya? Ini insyaallah nanti kita lanjut di pokok yang kelima. Ya mungkin butuh 2-3 pertemuan lagi. Baru kita selesaikan kitab Al-Ushul Sittah ini. Sekian. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.